Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat, dan tetap semangat. Dalam bilik episode kali ini, saya akan membahas poin ketiga dari arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2022 sampai dengan 2026, yakni tentang berjuang untuk semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Beberapa waktu yang lalu Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menyampaikan bahwa beliau bermimpi untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Oleh karena itu, lewat Ardas KAJ 2022-2026 ini, kita mau mewujudkan bersama mimpi Bapak Uskup tersebut. Nah, saudara-saudari, kalau kita mau berjuang untuk semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi, kita akan berangkat atau mulai dari mana? Jawabannya ialah ini. Kita harus berangkat atau mulai dari keyakinan dan pengalaman bahwa kita, Anda dan saya, dikasihi oleh Allah dengan kasih yang tak terbatas. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5 mengatakan demikian. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dengan dicurahkannya kasih Allah ini, maka tidak seorang pun di antara kita yang tidak mengalami kasih Allah. Allah begitu mengasihi kita supaya pada akhirnya kita bisa mengasihi seperti Dia. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, bab 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dari pengalaman dikasih Allah inilah, saudara-saudari, kita mau bersama-sama berjuang untuk semakin mengasihi. Artinya, kualitas kita mengasihi mesti bersifat progresif, berkembang, dan terus bertumbuh. Itulah sebabnya Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium, sukacita Injil, pada nomor 69 menegaskan, kita harus ingat bahwa kita senantiasa dipanggil untuk bertumbuh. Iya, kita senantiasa dipanggil untuk bertumbuh dalam hal semakin mengasihi. Nah, alasan mendasar mengapa kita perlu terus berjuang untuk semakin mengasihi ialah karena setiap pribadi, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai setiap hari adalah pribadi-pribadi yang memiliki martabat yang sama, diciptakan secitra dengan Allah.
masing-masing adalah pribadi yang mulia dan berharga. Oleh karena itu, semakin martabat hidup seseorang direndahkan atau diabaikan, kita mesti semakin peduli dan merasa terpanggil untuk memberikan penghormatan semata-mata karena dia adalah pribadi yang berharga di mata Allah, pribadi yang mulia dan dikasihi Allah, seperti yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya bab 43 ayat 4. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya umat paroki Meruya, mari kita berjuang bersama untuk semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi tentang hidup dalam kasih, tentang hidup yang bermartabat. Dari hal-hal kecil kita bisa bersaksi tentang kasih yang inklusif, bukan hanya terhadap sesama saudara seiman, tetapi juga terhadap sesama setanah air Indonesia. Sekian dulu, sampai jumpa dalam episode berikutnya.